mana ya? Tebak ayo di mana? Cuaca di sini panas. Oke, kita mulai aja ya. Selamat bergabung teman-teman. Selamat siang. Sudah makan semuanya? Sudah kenyang pasti ya kalau jam segini nih. Oke. Ketemu lagi dengan Ira di sini, Ira Latif dari Wisata Kreatif Jakarta. Selama 30 menit ke depan saya akan membawa teman-teman untuk ulik-ulik nih. Ada hal unik di belakang saya. Ya, kita akan lihat tempat ini yang sangat menarik sekali. Di manakah ini? Tadi udah ada yang tanya. Coba sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab dulu nggak? Tadi yang nanya berarti langsung join aja ya, nggak tahu ya sebenarnya informasinya. Ini kita mau jalan-jalan kemana? Ya, oke, ya kebalik. Nanti kan akan dibalik lagi. Oke. Jadi teman-teman, oke kita mulai ya. Saya balik dulu. Oke. Nah, ini adalah Menara Syah Bandar ya. Ya, kita akan naik nanti ke atas teman-teman. Apa istimewanya tempat ini? Jadi ini adalah bagian, kalau saat ini adalah bagian dari Museum Bahari ya teman-teman ya. Nah, tapi ini dulu adalah tempat tertinggi di kota Batavia, dan juga di dalamnya ada ini apa namanya, ada titik nol Batavia ya, ada semacam kayak prasastinya. Tapi sebelum kita masuk ke atas ya, dan juga belusukan di dalamnya itu, kita lihat dulu ya suasana sekitar. Jadi ini posisinya di mana? Ini posisinya ada di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa ya teman-teman ya. Jadi kalau dari sini banyak sekali kontainer-kontainer karena dekat pelabuhan ya. Nah, kontainer berat-berat gitu. Nah, ini kalau kita lihat menaranya miring, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya teman-teman miringnya? Seperti isi kepala saya yang sering miring. Ya. Ini dijuluki Menara Miring Jakarta teman-teman, karena memang lokasi ininya miring ya. Dia miring berapa derajat gitu karena dia sudah ratusan tahun. Dan saat ini karena sering dilewati ya, jalanan di sini sering dilewati kontainer-kontainer besar ini ya, tambah lama mungkin ya jadi tambah miring ya. Oke, nah ini dia Menara Miring Jakarta ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Kalau di Pisa Italia, ada yang sudah pernah ke Italia? Di Italia itu terkenal sekali dengan Menara Pisa ya, terkenal di dunia ya. Sementara di Jakarta ada juga loh menara miring ya. Tahun berapa? Menarik nih. Oke, sebelum kita mulai, tahun berapa ya? Yang pasti usianya sudah jauh lebih tua dari saya. Nah, ini dia. Oke, ini ada informasi di bagian depannya, yang tertinggi di titik nol ya. Jadi pada saat itu nggak ada lagi tuh gedung yang lebih tinggi dari ini ya, bangunan lebih tinggi. Dan tahun 1839 teman-teman, hitung sendiri ya, udah berapa tahun dia berdiri. Oke, kita akan lihat, akan masuk ya. Nah, tapi saya nggak sendirian teman-teman. Hari ini saya akan didampingi oleh kakak-kakak yang cantik ini. Kok cantik sih? Ya, Mas yang cantik lagi, sorry. Oleh Mas yang keren ini ya. Keren sekali batiknya nih, Mas Kris. Ya, Mas Kris. Iya, Mas Kris adalah pemandu lokal di Museum Bahari ya. Jadi nanti akan didampingi oleh Mas Kris yang tahu banget nih ya tempat ini ya. Kalau saya kan bukan akamsi, saya bukan anak kampung sini ya teman-teman ya. Walaupun deket sih, saya orang Tanjung Priok ya. Oke, nanti Mas Kris akan bantu cerita ya. Oke, kita jalan ya. Tadi ada yang nanya nih Mas, tahun berapa tempat ini didirikan? Tahun berapa? Jadi awalnya di abad ke-16 itu ini merupakan bagian dari Bastion Kalemberg. Tapi pada tahun 1839 Belanda membangun menara ini sebagai salah satu tempat untuk mengawasi aktivitas kapal yang ada di pelabuhan. Oke, jadi ini sebenarnya menara mercusuar. Betul. Ya. Oke, kita lihat dulu. Kita mau naik ke atas, tapi ada yang menarik nih teman-teman. Konon katanya di tempat ini juga, karena dulunya benteng ya, ada bagian yang menghubungkan antara tempat ini sampai ke Gambir yang sekarang menjadi Istiqlal. Benar, Mas? Ya, jadi memang dulu ada sebuah tulisan yang mengungkapkan bahwa di bawah menara ini itu ada sebuah terowongan yang menyambung ke benteng Frederick Hendrik
yang ada di Masjid Istiqlal sana. Oke. Nah, tapi memang belum ada penelitian ya, belum ada penelitiannya lebih lanjut. Jadi saat ini tuh ditutup dan saat ini tempat yang di bawah ini digunakan sebagai gudang penyimpanan aja. Oke, jadi ini hanya jejaknya aja sebenarnya ya, dan ditutup. Jadi hanya konon ya. Nah, jadi kalau kita datang ke sini nih kita nggak bisa masuk sih, cuma kita masih bisa lihat mungkin penggalannya ya. Ini terowongan nih teman-teman. Jadi kalau dari sini ya konon dulu bisa tembus tuh terus sampai ke Gambir ya, sampai titik yang di bawahnya Istiqlal. Tapi belum pernah ada yang membuktikan ya di masa sekarang. Mungkin ininya apa namanya, biayanya gede ya teman-teman ya untuk membuktikan itu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa masuk, kita masih bisa lihat tempat-tempat yang lain. Nah ini kalau kita lihat banyak sekali nih teman-teman senjata ya, senjata meriam ya. Kenapa banyak meriam mas di sini mas? Bukan meriam jembatan Ancol ya? Meriam ini selain ada di bawah, juga nanti ada lihat di pinggir di dekat laut, dan ini merupakan salah satu pertahanan ya, pertahanan Belanda yang dibutuhkan jika memang keadaan darurat, itu akan untuk menyerang musuh-musuh yang berdatangan seperti itu. Oke, karena ini posisinya dekat dengan laut. Betul. Ya, jadi langsung didor ya. Dulu kan mungkin pistol belum ada, senapan ya, jadi pakai meriam. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya. Di sini kalau kita masuk ke sini, karena ini bagian dari Museum Bahari, jadi ini apa namanya, ada 2 tempat teman-teman. Satu di sini, satunya lagi di Museum Bahari ya. Tiketnya hanya 5.000, tapi kita bisa masuk ke 2 tempat ya. Siang ini kita akan ke Menara Syah Bandarnya dulu. Nanti sorean ya kalau mau gabung lagi kita akan lanjut ke Museum Bahari. Nah sekarang mau lihat bagian mana dulu mas? Kita ke gedung koleksi dulu. Oke. Ya, di sini ada koleksi mercusuar, lampu-lampu yang usianya sudah lama, yang ada yang usianya sampai 100 tahun lebih, dan koleksi mercusuar ini sebagai contoh ya, seperti apa sih bentuk lampu-lampu mercusuar yang digunakan. Oke, jadi ini adalah ruangan-ruangan di mana banyak contoh-contoh lampu-lampu mercusuar dari masa ke masa ya mas. Betul. Oke, seperti apa ini ya. Jadi ini dulunya dipakai ya, Mas Kris? Betul, dulunya dipakai di Menara Syah Bandar, tapi karena kebutuhan yang lama-lama berubah, akhirnya jadi koleksi kamera. Oke, buatan dari mana aja nih lampu-lampu mercusuar ini, Mas? Rata-rata ada di Belanda. Rata-rata Belanda ya? Tapi ada juga yang dari lokal ya. Oke. Sebagai pameran. Ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat langsung mercusuar itu seperti apa, nah ini kira-kira mercusuar tuh ya seperti ini nih teman-teman. Ya, tapi ini di tempat lain ya. Biasanya rata-rata mercusuar bangunannya seperti ini yang penanda ya. Sebagai penanda itu mau nyampe daratan gitu ya. Jadi ya oke. Nah oke, kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Sekarang mau kemana mas? Oke, kita mau lihat titik nol Batavia ya mas Kris. Ya. Sebelumnya sambil berjalan ke sana, jadi awalnya gedung ini itu di sini terdapat sambungannya juga. Jadi merupakan satu komplek bangunan, tapi karena ada pemasangan ini Tugu Prasasti oleh Bapak Ali Sadikin, gubernur yang menjabat pada saat itu, bangunannya akhirnya dipugar, kemudian dipasangkan ini prasasti ini. Ini sebagai penanda peresmiannya Menara Syah Bandar dan Museum Bahari. Oke, jadi ini dijadikan museum baru tahun 77 ya? Betul, tahun 77. Baru tahun 77. Nah ini kita lihat nih banyak sekali kan meriamnya, ini masih asli ya mas ya? Iya, ini masih asli. Masih asli, meriam-meriamnya ini langsung nih teman-teman. Pada saat itu ya karena ini kan berhadapan ke laut ya. Betul, jadi kalau ada yang macem-macem langsung didor pakai ini kita lihat ya. Nah ini cukup besar sih teman-teman ya. Tapi kalau kita mau ngelihat meriam yang jauh lebih besar dan paling besar ya, itu ada di lapangan Fathahillah ya meriamnya ya. Tapi ini lumayan gede. Ya, ini pelurunya pakai itu tuh, kayak yang bulat-bulat gede-gede gitu ya, Mas ya. Oke, kita masuk ke ruangan Pera ya. Sekarang kita mau ke ruangan namanya ruang Pera. Betul, di sini ada koleksi tentang titik nol Batavia. Nah, ini dia tulisannya tuh, titik nol Batavia. Oke. Teman-teman, selamat bergabung yang baru join. Saya melaporkan dari Menara Syah Bandar, teman-teman ya. Ini di tempat ini yang dikenal sebagai Menara Miringnya Jakarta. Dan juga ada satu spot yaitu titik nol Batavia. Nah, jadi teman-teman biasanya di satu kota tuh ada titik nolnya gitu ya yang menjadi poros.
Kalau sekarang titik nol yang sekarang Jakarta di mana, Mas? Di Monumen Nasional. Di Monas ya. Tapi zaman dulu di sini teman-teman, pas di titik ini. Coba lihat, bacanya apa ini, Mas? Iya begitulah. Iya begitulah. Cucu cacu cacu cucung gitu mungkin ya. Nah. Cintu Yuantia. Oh, di sini nggak ada yang nggak ada yang apa terjemahannya gitu. Terjemahannya di sini. Oh, ini terjemahannya. Iya. Ini prasastinya ternyata berbentuk Tionghoa ya, bertuliskan prasasti Tionghoa. Betul. Artinya ini nih teman-teman yang tadi tuh yang tulisan Cina tadi. Artinya garis bujur nol Batavia, asal garis bujur berdasarkan kantor jawatan survei. Ya oke. Nah ini kayaknya orang Jakarta sendiri banyak yang belum tahu nih teman-teman. Banyak yang belum tahu nih Mas Kris tempat ini. Jadi dahulu di sini titik nol Batavia, jadi sebagai patokan untuk pelaut-pelaut saudagar yang mau datang ke Batavia seperti itu. Patokannya ya. Jadi gunanya sebenarnya apa kalau titik nol itu? Iya, jadi kalau dulu pada saat saudagar Cina datang ke Batavia ya, ke Sunda Kelapa ini dia mencari satu titik yang dijadikan sebagai patokan dan proses ini dibuat sebagai patokan. Jadi ketika dia sudah datang di sini, oh berarti mereka sudah sampai di Sunda Kelapa. Oke. Jadi mereka napak ke sini kali ya, napak deket sini. Wah, kalau udah di sini, hore, saya sudah sampai. Kalau anak sekarang sih mungkin langsung foto, langsung posting di sosmed. Nih, gue udah nyampe di Sunda Kelapa zaman dulu ya. Oke, jadi ini ruangan khusus yang menyimpan prasasti titik nol Batavia ya. Barangkali ada teman-teman yang sering melintasi kawasan ini. Oke. Silakan. Di atas lagi di pemeliharaan. Nah, jadi sebenarnya fungsinya sama, kurang lebih. Di atas itu ada pameran juga dan dahulunya itu digunakan sebagai ruang kantor. Ya, jadi untuk urusan pemberkasan dan segala macamnya. Oke. Kalau gitu kita ke gedung yang sebelah ya. Betul, lanjut. Kita mau melihat Menara Syahbandar ini dari atas ya teman-teman. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Dari kota mana aja nih teman-teman? Ada yang dari luar Jakarta kah? Atau anak Jakarta semua nih? Nah ini dia. Tingginya berapa Mas? Kurang lebih 18 meter. Oke, 18 meter di tahun 1839 ini adalah tempat yang tertinggi ya teman-teman. Belum ada tuh kan yang namanya pencakar langit ya. Nah ya, jadi ini adalah pencakar langit zaman dulu ya. Pencakar langit di abad 19. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari ini. Oke, kalau di tempat ini ada apa aja Mas? Kalau di koleksinya masih sama-sama yang tadi ya. Oke, ada banyak mercusuar juga. Lampung. Dan kurang lebih usia bangunannya dan tangganya itu udah 180 tahun berarti sampai per tahun ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung nanti bisa naik ke atas tapi mungkin agak hati-hati ya karena kenapa dinamain menara miring? Menara ini condong ke belakang ke arah selatan itu karena ada penurunan tanah gitu. Jadi selama beberapa tahun ini, 100 tahun ini karena sering kendaraan besar dan segala macamnya erupsi tanah juga akhirnya miring ke belakang. Iya gitu. Benar ya, tadi juga di awal saya sudah liatin ya, agak miring berapa derajat gitu ya, karena selain udah tua, terus udah juga dilalui kendaraan besar ya, mirip sekali dengan isi kepala saya yang sering miring. Oke, sekarang kita naik ya teman-teman ya. Wisata Kreatif Jakarta cukup sering juga ya mengadakan tour ke sini ya dalam rangkaian walking tour ya di Sunda Kelapa. Kita biasanya mulai dari sini terus ke beberapa tempat dekat sini sampai terakhir di Pelabuhan Sunda Kelapa. Seru banget. Kita biasanya naik ke bagian atas. Tapi kalau yang capek ya. Karena ini memang 4 lantai ya kira-kira ya. Kayak naik ke lantai 4 jadi cukup olahraga. Oke, saya sekarang mau olahraga dulu ya. Dan saya kebetulan belum makan siang nih teman-teman. Jadi waduh ini kayaknya saya bener-beneran uji kekuatan. Oke, ini dia Menara Pandak. Kita akan naik ke bagian paling atas ya, ke lantai 4-nya. Ada pertanyaan nih teman-teman, silakan loh yang mau bertanya. Nah ini mungkin ini ya lukisan menaranya zaman dulu ya Mas. Betul, ya. Visualisasi aktivitas zaman dahulu itu kebetulan Museum Bahari dan sebelah sana. Oke, itu Museum Bahari yang sebelah kanan itu adalah towernya ya, tempat kita sekarang. Nanti kita akan ke Museum Bahari sore ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa join lagi ya. Oke, kita akan naik. Nah, kalau jam bukanya gimana Mas? Kita buka dari jam 8, kemudian tutupnya
tiket di jam 3 sore, tapi kunjungannya itu bisa berakhir di jam 4 sore, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir jadi jam 4 ya? Jam 4, jam 4 udah tutup ya? Gitu. Jam 4 udah tutup. Nah ini gambar pelabuhan Sunda Kelapa di abad kurang lebih di abad 18 ya. Ini kali besar nih teman-teman kalau sekarang nih ya. Kita naik lagi. Ini saya baru nyampe ke lantai 2. Ya. Jadi teman-teman, kawasan Sunda Kelapa ini ya sejak abad 15 ya sudah terkenal di dunia sebenarnya pada saat itu ya. Awalnya bangsa Portugis dulu ya yang sampai ke sini, terus baru bangsa Belanda ya, dan akhirnya berbondong-bondong lah, berbangsa-bangsa Eropa ya. Oke, ini koleksi tentang kebaharian ya, ada kapal-kapal Nusantara ya. Oke, ini lukisan kapal-kapal ya. Betul. Nanti sore dia ke di Museum Bahari. Ya kita akan lihat yang bentuk aslinya kapal-kapal Nusantara ya, yang buatan para nenek moyang kita. Ya oke. Semangat buat saya sebenarnya. Ya karena aduh udah ngos-ngosan belum makan nih soalnya. Udah lagi. Oke. Oh sudah terlihat hilalnya. Ada yang mau tanya kah teman-teman? Silakan loh yang mau bertanya. Ibu Ellen, apakah masih bersama saya? Ibu Ellen biasanya sering nanya-nanya nih. Yang lain teman-teman, silakan. Oke, I made it. Akhirnya saya sampai di atas. Aduh, ngos-ngosan. Aduh, saya napas dulu. Aduh, tadi ketiga berapa lantai sih mas? 4 lantai bener ya? Iya bener. Oke. Nah teman-teman, akhirnya saya sampai juga di puncak Menara Syah Bandar. Ini sudah di atas sekali nih teman-teman ya. Dari sini, aduh anginnya enak banget. Terbayar sudah ya? Oh beneran, capeknya terbayar, ngos-ngosannya terbayar ya. Dari sini kelihatan jelas pemandangan yang Sunda Kelapa yang sangat cantik ya teman-teman ya. Di sini pemandangannya 360 derajat. Itu adalah Museum Bahari. Nanti sore kita akan ke sana ya. Teman-teman gabung lagi ya nanti sore ya. Itu Museum Bahari. Nah, terus di sana ada Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Nah, coba saya close up dikit ya. Nah, jadi kita bisa menikmati pemandangan Sunda Kelapa termasuk pelabuhan dari atas nih teman-teman. Kayaknya kalau siang-siang kayak gini ya, cuaca di luar tuh panas banget, terik ya. Tadi ada yang nanya bagaimana cuaca di sana, terik ya seperti biasa kalau di sini kan, karena deket pantai ya. Tapi kalau udah nyampe di sini, wah ampun, enak banget ya. Anginnya ada sini 360 derajat teman-teman. Nah kalau ini gambar penunggu aktivitas penunggu Menara Syah Bandar zaman dulu ya. Betul. Pengawas ya. Pengawas menara ya teman-teman ya. Masih pakai sarung loh dia kerja sehari-hari. Iya, kerja sehari-harinya masih pakai sarung. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Saya sedang melaporkan dari Menara Syah Bandar, ini yang menjadi titik 0 Batavia ya. Tadi kita sudah ke bawah. Nah ini dia pemandangan sebelah selatannya ya. Nah, kalau gedung VOC itu dahulunya merupakan galangan kapal, ya atau istilahnya zaman sekarang itu bengkel kapal. Ya, jadi kapal-kapal yang membutuhkan reparasi dan segala macamnya dia akan berlabuh di sini. Kemudian nanti akan ada tim yang merapikannya, membereskannya, mengerjakannya dari sini dari gedung VOC. Oke, jadi itu tuh galangan VOC tuh teman-teman. Kalau sekarang sih itu seperti restoran yang sudah jarang terpakai ya. Kita cukup sering juga ke sana, tapi tempatnya bagus sekali, cantik sekali ya. Galangan VOC itu tempat reparasi kapal ya. Tempat bengkel. Nah itu di bawah kita tuh teman-teman ya, tuh kan ada banyak sekali truk gandeng, truk tronton ya yang lewat tiap hari dan akhirnya membuat menara ini juga semakin miring ya. Iya karena berat ya. Iya. Tangannya turun. Oke. Terus apalagi Mas Chris yang menarik? Kita lihat foto-foto yang menggambarkan aktivitas pelabuhan di masa itu ya. Kalau bisa kita lihat di sini ada ini merupakan Museum Bahari.
Dan ini adalah perairan di depannya. Jadi kalau sekarang kita lihat ke sana itu udah jadi tanah ya. Jadi dulu ini masih perairan. Oh dulu. Jadi, oh ini gambar zaman dulu ya, ya. Ini masih betul. air. Kalau sekarang ini udah tanah-tanah ya. Betul. Oh. Jadi aktivitasnya memang langsung dari Museum Bahari itu langsung ke kapal. Oh dulu deket sini juga. Oh iya, tempat ini kan deket sama pasar ikan ya teman-teman ya. Nah ini suasana pasar ikan nih teman-teman di tahun 55 ya. Wah ramai sekali ya. Ya. Oke. Nah, oke, ini menjadi titik terakhir ya teman-teman yang kita kunjungi siang ini. Mas, nah mau tanya, nah sekarang kondisi pandemi seperti apa Mas? Tempat ini apakah tetap banyak yang berkunjung atau bagaimana? Sebenarnya kalau ditanya banyak yang pengunjung atau enggak itu mengikuti kebijakan pemerintah ya sebenarnya. Ketika kita ada PPKM level 2, level 3, kemudian ada penurunan kapasitas, maka secara otomatis pengunjung juga menurun. Kurang lebih Sekarang seperti PPKM itu. 3 Iya, kayak gitu. tapi tetap dibuka ya museum ya, tetap sekarang melayani, ini. kayak gitu. Iya, tetap melayani. Oke. Gimana teman-teman? Menara Syah Bandar ini apakah teman-teman jadi tertarik untuk datang? Ya, tiketnya murah saja ya, hanya 5.000 perak. Kita sudah bisa naik ke puncak ini ya, sampai di atas, dan juga sudah bisa berkunjung ke museum yang di situ tuh, yang putih bagus itu ya. Nanti kita akan ke sana. Jadi tiketnya hanya 5.000 sudah bisa langsung dapat 2 tempat ya. Nah, tur ini teman-teman adalah bagian rangkaian dari acara ulang tahun ke-5 Wisata Kreatif Jakarta ya. Jadi ada banyak agenda tur virtual. Nanti sore ada lagi jam 15.30, nanti ikut lagi ya teman-teman. Jam 15.30 dari Museum Bahari. Nanti saya akan ke situ, akan kasih lihat ya. Ada koleksi-koleksi yang seru-seru juga di sana. Besok juga ada ke Rumah Pitung. Saya akan ajak ke Rumah Pitung, terus ke Kampung Nelayan Cilincing, dan puncaknya teman-teman hari Minggu ya, hari Minggu sore. Ada acara juga seru ya di Zoom. Silakan teman-teman kalau mau tahu update-nya lihat di feed ya. Teman-teman boleh bergabung, semuanya gratis dan banyak hadiah. Ada door prize juga. Ya, oke, ini menjadi akhir ya dari perjalanan kita belusukan ke Menara Syah Bandar. Terima kasih Mas Kris. Nanti sore jalan-jalan lagi sama saya ya. Sampai ketemu. Ya, teman-teman gimana nih? Gimana kesannya ngelihat Menara Syah Bandar? Atau ada yang mau disampaikan ke Mas Kris? Kasih lope-lope mungkin ke Mas Kris? Ya, dikasih lope-lope. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa sore ikut lagi ya, 15.30 kita akan ke Museum Bahari. Selamat siang teman-teman. Ya. Bye-bye. Itu dikasih lope-lope. Banyak lope-lopenya. Terima kasih. Bye-bye.